wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bencana kelas 7D ingin menjelaskan tentang manajemen bencana banjir. Mulai dari pengertian banjir hingga fase recovery yang tepat saat terjadi bencana banjir. Yuk kita cari tahu apa saja yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah terjadi banjir, dan bagaimana manajemen banjir yang tepat. Selamat menyaksikan. Bencana banjir sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Seperti yang terlihat pada gambar, Indonesia memiliki sejarah bencana banjir yang mengerikan hingga kematian dan kerugian materi yang tak dapat dicegah lagi. Dan sepertinya saat ini sudah menjadi langganan bagi beberapa daerah di Indonesia ketika musim penghujan tiba. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan 640.000 jiwa terdampak banjir setiap tahunnya. Berdasarkan data BNPB, Indonesia dilanda banjir sebanyak 464 kali setiap tahunnya. Faktor utama penyebab terjadinya banjir yaitu intensitas hujan yang tinggi, sampah yang memenuhi sungai, penyempitan saluran drainase, penebangan hutan, pembangunan pemukiman di bantaran sungai, dan kondisi topografis. Secara umum terdapat 4 fase manajemen dan bencana, yaitu fase mitigasi, preparedness, respon, dan yang terakhir recovery. Yang pertama yaitu fase mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mitigasi dilaksanakan sebelum, sesaat, dan setelah terjadinya bencana. Rencana mitigasi pada umumnya meliputi kemampuan untuk memelihara fungsi, desain bangunan, lokasi bangunan di luar zona bahaya, kemampuan esensial bangunan, proteksi dari bagian dari suatu bangunan, asuransi, edukasi publik, peringatan, dan evakuasi. Terdapat kebijakan dan strategi dalam mitigasi bencana. Kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana yaitu dalam upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak, bagi pemerintah ataupun masyarakat yang ketentuannya langkahnya diatur dalam pedoman umum. Petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu, terkoordinir. Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan. Yang terakhir, penggalangan kekuatan melalui bersama dengan semua pihak melalui pemateri berdayaan masyarakat serta kampanye. Yang kedua, dalam melakukan kebijakan perlu dikembangkan beberapa strategi. Yang pertama itu pemetaan. Langkah pertama dalam strategi mitigasi yaitu pemetaan daerah rawan bencana. Peta rawan bencana ini sangat berguna bagi pengambil keputusan, terutama dalam antisipasi kejadian bencana. Lalu yang kedua yaitu pemantauan. Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan ini dilakukan di daerah rawan bencana. Lalu yang ketiga, penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara menyebarkan poster atau leaflet kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana, yaitu tentang cara mengenali, mencegah, dan menangani bencana. Dibutuhkan juga koordinasi pada pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi karena mengingat Indonesia daerah yang sangat luas. Lalu sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi jika bencana datang sewaktu-waktu. Lalu hal penting yang perlu diketahui yaitu mengenai hidup yang harmonis dengan daerah bencana, lalu apa yang perlu dilakukan dan dihindarkan di daerah bencana, dan mengetahui cara penyelamatan diri jika terjadi bencana. Lalu pelatihan atau pendidikan
Pelatihan ini difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Dengan pelatihan ini akan terbentuk kesiagaan tinggi menghadapi bencana. Lalu yang terakhir ada peringatan dini, dimaksudkan untuk memberitahukan hasil pengamatan di suatu daerah rawan dengan tujuan agar persiapan secara dini dapat dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Peringatan dini dan hasil pemantauan daerah rawan bencana berupa saran teknis, yaitu pengalihan jalur jalan sementara atau seterusnya, pengungsian, relokasi, dan saran penggunaan lainnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana menjelaskan langkah-langkah yang tepat yang dapat dilakukan dalam mitigasi bencana banjir, yaitu dibagi 3 fase. Yang pertama, langkah mitigasi yang dilakukan sebelum terjadinya bencana banjir itu dapat dilakukan pengawasan penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur yang kedap air, pengerukan sungai, pembuatan saluran drainase, dan menyiapkan persiapan evakuasi bencana banjir. Lalu yang kedua, langkah mitigasi jika saat terjadi bencana, yaitu dengan cara mematikan aliran listrik, lalu mengungsi ke daerah yang aman saat genangan air masih mungkin diseberangi, lalu menghindari berjalan di selokan air karena untuk menghindari terseret arus banjir, lalu mengamankan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, dan menghubungi instansi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Lalu yang terakhir, langkah mitigasi yang dilakukan setelah bencana banjir, yaitu membersihkan rumah, menyiapkan air bersih, waspada terhadap binatang berbisa, dan penyebaran penyakit, dan selalu waspada terhadap banjir susulan. Berikut beberapa kegiatan fase respon yang dapat dilakukan pada saat bencana banjir. Yang pertama, segera selamatkan diri dengan berlari secepat mungkin menuju tempat yang tinggi. Yang kedua, hindari berjalan di dekat saluran air sebab beresiko terseret arus banjir. Yang ketiga, matikan listrik di dalam rumah atau menghubungi PLN untuk mematikan listrik di wilayah terdampak. Yang keempat, jika air terus naik, letakkan barang-barang dan dokumen penting di tempat yang tinggi dan aman. 5 dari fase respon yaitu perhatikan jalur evakuasi yang tersedia. Dan yang terakhir dari fase respon yaitu bila memungkinkan, pergilah ke tempat-tempat pengungsian yang tersedia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses evakuasi. Yang pertama yaitu tetap tenang dan tidak panik. Yang kedua, kunci pintu rumah dan juga jendela rumah. Yang ketiga, bawa barang berharga dan juga surat-surat yang berharga. Yang keempat, ikuti instruksi dari petugas. Dan yang terakhir yaitu prioritaskan masyarakat yang rentan seperti penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan juga ibu hamil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fase preparedness banjir. Fase preparedness ini biasa juga disebut dengan kesiapsiagaan atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi bencana banjir, sehingga kita ketika menghadapi bencana banjir, tindakan yang kita lakukan tepat dan efektif. Ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk tingkat lokal, yaitu yang pertama, memasang tanda ancaman pada jembatan yang rendah sehingga warga tidak dapat melalui jembatan itu ketika mengungsi ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, menyiapkan sebelum terjadi bencana banjir, kita menyiapkan barang-barang darurat, yaitu seperti obat-obatan, makanan pokok, baju, selimut, dan alat memasak yang bisa digunakan ketika di tempat pengungsian. Selanjutnya, melakukan perencanaan untuk melakukan evakuasi. Hal ini terkait dengan koordinasi antara satu dengan yang lain, sehingga kita dapat mengetahui siapa melakukan apa, lalu bagaimana menyelamatkan diri menuju tempat yang aman, serta mengadakan latihan evakuasi.
Dan yang terakhir adalah mengorganisasikan sistem keamanan, terutama untuk keamanan hunian ketika kita tinggal untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara tindakan kesiapsiagaan yang dapat dilakukan di tingkat masyarakat seperti keluarga dan individu adalah 1. Menempatkan barang elektronik seperti pemanas air, panel, meteran listrik, dan alat elektronik lainnya, serta barang-barang penting seperti ijazah, sertifikat rumah, dan lain-lainnya ke tempat yang lebih tinggi atau tidak terjangkau banjir. Kedua, menyiapkan nomor telepon atau alamat yang dapat dihubungi. Ketiga, menyediakan barang-barang kebutuhan darurat saat memasuki musim penghujan, seperti radio, obat-obatan, makanan, minuman, pakaian, dan baju hangat, senter, lilin, selimut, pelampung, atau barang-barang yang dapat mengapung lainnya, serta tali dan korek api. Keempat, pindahkan barang rumah tangga seperti furniture ke tempat yang lebih tinggi. Dan kelima, menyimpan surat-surat penting ke dalam tempat yang tinggi, kedap air, dan aman. Recovery. Yang pertama ada pemulihan, yaitu pelayanan sosial psikologis, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan juga pemulihan fungsi pelayanan publik. Kegiatan pemulihan sosial psikologis yaitu kegiatan membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Sebagaimana dimaksud dilakukan yaitu dengan upaya bantuan konseling dan konsultasi, pendampingan, pelatihan, dan kegiatan psikososial. Selanjutnya, kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana, meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban, mengkoordinasi instansi atau lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban. Selanjutnya, kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya, penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan, konsolidasi para petugas pemerintahan, dan pemulihan fungsi-fungsi peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan, serta pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi atau lembaga terkait. Selanjutnya, kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya-upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik, mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi atau lembaga terkait, dan pengaturan kembali fungsi pelayanan publik. Yang kedua ada rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya atau langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum, dan fasilitas sosial penting, serta menghidupkan kembali roda perekonomian. Adapun tindakan rehabilitas yang dapat dilakukan pada saat pasca banjir meliputi yang pertama ada analisis kerusakan dan kebutuhan, yang kedua melakukan perbaikan kualitas air bersih atau kaporisasi pemberian PAC, Aquatep, yang ketiga pembangunan gedung dan infrastruktur, yang keempat pemulihan sosial psikologis yang bertujuan untuk supaya masyarakat mampu melakukan tugas sosialnya seperti sebelum terjadinya bencana, serta tercegah dari mengalami dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membangun pemulihan psikologis.
yaitu beri kesempatan untuk mereka beradaptasi, mencari dukungan dari orang yang berempati terhadap situasi ini, mendapatkan bimbingan psikologis dari yang terlatih, membuat atau mengatur kembali rutinitas, pemulihan sosial ekonomi budaya, melakukan desinfeksi, melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, membantu perbaikan jamban dan sarana pembuangan air limbah atau SPAL, melakukan surveillance penyakit potensi atau KLB, inventarisasi perbaikan sarana kesehatan, dan juga pelayanan kesehatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekonstruksi. Rekonstruksi ini terbagi menjadi dua, yaitu rekonstruksi fisik dan rekonstruksi non-fisik. Rekonstruksi fisik ini melakukan pembangunan kembali, berupa pembangunan sarana dan prasarana pemukiman, pemerintahan, serta pelayanan kesehatan. Yang kedua, sarana dan prasarana ekonomi, meliputi air bersih, sanitasi dan drainase, listrik, dan telekomunikasi. Dan yang terakhir yaitu pembangunan sarana dan prasarana sosial, meliputi tempat ibadah atau balai rakyat. Selanjutnya ada rekonstruksi non-fisik, yaitu berpartisipasi dalam organisasi masyarakat. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan pemulihan layanan masyarakat, pelayanan kesehatan, pelayanan publik, dan perekonomian masyarakat. Dan yang terakhir memastikan kesehatan mental masyarakat dalam keadaan baik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan pencegahan penyakit menular pasca banjir beserta penyebab yang mendasarinya, yaitu yang pertama ada penyakit diare. Nah, penyakit diare ini disebabkan karena sanitasi lingkungan yang buruk. Lalu yang kedua ada penyakit kulit. Penyakit kulit ini dapat terjadi karena kita itu tidak bisa menjaga kebersihan diri, khususnya kebersihan tangan dengan mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, karena biasanya itu penularan dapat terjadi melalui tangan kita. Jadi penting sekali untuk kita menjaga kebersihan tangan kita. Lalu yang selanjutnya ada penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah ini disebabkan karena ada banyak tempat penampung air hujan atau genangan banjir di jalanan yang bisa menjadi tempat vektor atau nyamuk untuk berkembang biak, terutama nyamuk Aedes aegypti, sehingga tempat genangan ini bisa menjadi penyebab terjadinya demam berdarah. Lalu yang terakhir ada penyakit leptospirosis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh kuman pada air kencing dan kotoran tikus yang masuk ke dalam tubuh kita melalui luka. Nah, biasanya gejala yang ditimbulkan itu adalah panas, menggigil, dan sakit kepala. Nah, untuk pencegahannya, bagaimana sih agar kita bisa mencegah penyakit menular pasca banjir ini? Yang pertama dan paling utama yaitu mencuci tangan menggunakan sabun. Tindakan paling sederhana tapi efektif loh untuk mencegah penularan penyakit. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan kamar mandi, sebelum dan sesudah merawat luka, dan setelah membersihkan puing-puing bekas banjir. Lalu ciptakan sanitasi lingkungan yang baik. Misalnya, kita bersihkan sisa-sisa kotoran pasca banjir ini. Bersihkan sisa banjir di jalanan dan jangan ada tempat yang menampung air hujan atau bekas genangan banjir, sehingga tidak menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Kemudian gunakan air secara efisien untuk kebutuhan, misalnya untuk minum, mandi, mencuci, dan setelah buang air kecil dan buang air besar. Jangan lupa juga cuci peralatan makan minum dengan air bersih. Gunakan jamban darurat di pusat-pusat evakuasi agar menghindari toilet terbuka, sehingga kotoran tidak mencemari lingkungan. Dan juga jangan lupa membersihkan diri setelah terkena air banjir. Nah, untuk mencegah penyakit leptospirosis, bila kita sedang mengalami luka, segera tutup luka dan gunakan sepatu boot bila terpaksa berjalan di tengah banjir, supaya tidak terkena paku atau benda tajam lainnya yang dapat melukai kita. Itulah video yang kami dapat sampaikan, semoga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana banjir ini, karena pencegahan yang baik di awal akan mengurangi dampak bencana di akhir. Ada Selasih di dalam semak, ada Budi, anak yang taat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.